قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asalisu utai kang kaping terune sangka sunnah hayate salat iku doaul iftitahi, iku maca doa iftitah. Arabing utai kang kaping papate iku ata'awudu, iku maca ta'awud. Al-khamisu utai kang kaping limone iku qiraatus surati, iku maca suratan. Ba'dal fatihati sawise fatihah, li ghairi ma'mumin kadue sakliyane makmum. Yasma'u kang ngrungu sapane makmum, ngrungu utawa ngrungokake qiraata imamihi ing wacane imame makmum. Asati sudai kang kaping 6 iku al jahru, iku maca banter. Fi maudhi'ihi ing dalem panggonane maca banter. Wal israru lan maca samar. Fi maudhi'ihi ing dalem panggonane maca samar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi la haula wala quwata illa billah. Shallallahumma wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram Sohibul wilayah, akhina filah, senasib seperjuangan saya, Bapak Ketua RT 07, Bapak Sugeng beserta staf-staf jajarannya, Hadratul Mukarram, pada akhina filah, Bapak Suparti, Bapak Tutut Iswahyudi, kayak nggak hadir, absen. Oke, ngeso nama Pak RT. Mas Yanto selaku teman pengurus seksi kerohanian, kepada panitia penyelenggara rutinan pengajian yang alhamdulillah saat ini bertempat di grup 6, kompak kabeh itu rame. Semoga-moga ini membawa keberkahan yang
tersendiri, wabil khusus kepada para panitia, umumnya untuk kita semua, amin Allahumma, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Sering saya sampaikan, Bapak, Ibu, apapun bentuk itu kebaikan yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita kerjakan, sedekah, ngaji, sholat, nulung tonggo, kabeh niku gak akan pernah mampu untuk kita lakukan kecuali berkat rahmat taufiknya Gusti Allah. Maka ini ayo kita sama-sama kita tumbuhkan dalam diri kita tumbuhkan dalam jiwa kita. Tujuannya ben ngopo toh? Supaya apa sih? Kita kok menyadari hal yang demikian, biar gak ada sombong di antara kita. Karena sombong niku lek ngrasa api ya. Sombong itu ngrasa api. Dan sombong itu adalah ilmu yang diwariskan oleh guru besarnya sombong, yaitu iblis laknatullah. Ini. Selawat salam semoga tetap tercurah teruntuk baginda kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ngaji fikih kita, sedikit mari kita simak firman Allah yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Quran. Ayat itu kalau kita itu sering berjanjinan, kita sering berjanjinan, ini pasti sebelum bacaan ya Rasulullah itu, ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi asani wa darajat, pasti diawali dengan membaca laqad ja'akum. Nah, maknanya wis rasa mikiri yo niku mengki penjabarannya. Makna tujuan inti dari laqad ja'akum ini adalah agar membuka kesadaran kita, agar kita ini jadi manusia yang bisa mampu mencintai kanjeng Nabi. Arahnya, tujuannya ayat laqad ja'akum niku teman-teman. Dari mana itu bisa kita ketahui? Niki dari kandungan ayat tersebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan dari golonganmu. Golonganmu berarti manusia maksudnya. Kanjeng Nabi Muhammad. Arahnya rasulun niku teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lah rasul niku, rasul itu yang mempunyai sifat azizun alaihi ma'anittum, yaitu seorang rasul yang dia itu sangat besar kesedihannya, sangat susah sekali akan penderitaan para umatnya. Penderitaan yang mana sih yang dimaksud? Niki tentunya bukan penderitaan soal duniawi, yaitu penderitaan soal ukhrawi yang itu nampak wujudnya nalika urip nang alam dunia. Sedih Kanjeng Nabi. Maka ada kisah di akhir hayat Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi kan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir kan terdengar suaranya oleh Sayyidah Aisyah, ummati.
Niku ceritanya niku tali nalika Kanjeng Nabi ngrasakne rasa sakit sakaratul maut. Di kisah sakaratul maut sakit koyo ngopo to wis tau ngrasani. Ini berdasarkan cerita kisah pertama niku malaikat maut, jenggerenge malaikat maut, sosoknya malaikat maut itu mengerikan. Wih urung dabut. Ini dibuktikan oleh ceritanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu penasaran pengen ngerti kaya ngapa wujudnya malaikat maut. Tenan, singkat cerita Nabi Idris itu didudoni wujud aslinya malaikat maut, langsung pingsan langsung. Spontan langsung pingsan. Kelasnya Nabi. Kelasnya Nabi. Itu masih wujudnya. Dan nalika kok niku keluarnya roh, berpisahnya roh dari jasad, sakitnya tiada tanding, sakitnya tiada tanding, melebihi kulit yang disayat, melebihi kulit yang disayat. Ini logika kita itu bisa paham dengan ini, karena setiap perpisahan itu pasti akan mengakibatkan rasa sakit, betul? Setiap perpisahan itu pasti akan menghasilkan rasa sakit. Ditinggal suami sakit, putus cinta sakit maksudnya. Sakit nanti meriang barang-barang. Yang namanya perpisahan itu akan menghasilkan rasa sakit. Begitu juga pisahnya roh dengan jasad biasa, luar biasa sakitnya. Nah, Kanjeng Nabi nalika merasakan seperti itu, rasa sakit yang biasa seperti itu, Kanjeng Nabi memohon agar rasa sakitnya sakaratul maut umatku ini biarlah aku yang menanggung. Ummati. Dari sini kok yo kebangetan amat. Andaikan diri kita sampai saat ini kok belum, bahkan nggak ngerespon, bahkan nggak ada kepikiran untuk mau mencintai kanjeng Nabi. Kok kebangetan amat sih, kebangetan amat sih. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, harisun semangat, mendorong, memberi semangat kepada kalian semua untuk berbuat baik, senang didorong. Maka banyak kalam-kalam kanjeng Nabi yang membahas tentang fadilah. Sapa wonge seneng maca selawat marang aku ping pisan, moko Gusti Allah paling selawat marang dek nenek sebanyak 10 misalkan. Barang siapa yang rajin mengerjakan sholat duha, maka rezekinya akan dilancarkan. Tapi awas ya, ini nggo kembangan dong. Ini bentuk dari kanjeng Nabi itu sangat mendorong kepada umatnya untuk mau berbuat baik jari-jari. Cuman kadang-kadang kita salah ngerti. Bukan karena pengen berbuat baik, akan tetapi pengen ambek iming-iming. Sapa wonge sing rajin salat duha rezekine gampang. Rajin salat duha ben sugih. Delalah kersane ngalih ora sugih. Terus ngomel gendes salat duha amare sugih nyatane aku ora sugih. Bahkan ya sing pinter-pinter niku lek komplit Allah wis salatun jengkang-jengking salat duha bendino sebanyak 8 rakaat gak bakal sugih ora kowe ora kerja. Ya iya. Ini kadang-kadang kan kita salah di situ. Sebenarnya hikmahnya mengapa kok sampai muncul kalam-kalam demikian, dorong kepada kita agar kita mau menjadi orang yang baik. Hasil kesimpulannya, lakukanlah kebaikan untuk kebaikan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, kanjeng Nabi itu sangat mengasihi, sangat menyayangi. Dari 3 kriteria itu 1 ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, banyak lagi hadis-hadis kanjeng Nabi yang lain yang mengarahkan kepada kita agar kita ini menjadi umatnya yang mampu untuk mencintai kanjeng Nabi. Ini kan sampai saat ini kita kan
Iji tanda tanya besar. Iya, kita buktikan dengan syaratnya cinta niku lah ya kudu ada pengorbanan. Seneng nggak kita itu berkorban untuk Kanjeng Nabi? Mikir-mikir. Oh. Padahal kata-kata pengorbanan ini Kanjeng Nabi nggak pernah menuntut berkorban dengan materi, tidak. Berkorbanlah sesuai dengan kemampuanmu, janjane itu. Yang penting intinya kamu mau berkorban. Semangat nggak, seneng nggak kalau kita berkorban untuk Kanjeng Nabi? Ini jangan-jangan mau tidur itu. Ya Allah Gusti, umur gue 40 tahun, rambut gue seputih, untukku garing ngarep tok, terus ogah meneh. Saiki ono rong rasa tarikan, rasa cinta ambek Kanjeng Nabi ki kepiye? Korban. Seneng nalika bersanding. Seneng nalika bersanding. Kita buktikan, kita lihat apakah tatkala kita itu tuh melakukan suatu ritual di mana ritual itu dinyatakan ada Kanjeng Nabi hadir di situ, dia kok seneng. Pikir-pikir. Diundang sholawatan yo ora teko. Kan belum memenuhi syarat cinta kita. Kemudian apakah kita tuh senang dengan apa yang disenangi oleh Kanjeng Nabi? Ya, wong cinta kan pasti dia tuh akan menyukai apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Sang kekasihku seneng warna hijau, wis pasti otomatis saya senang dengan warna hijau kan gitu. Dewi. Bahan evaluasi kita. Karena penegasan Bapak Ibu nggak akan pernah sempurna iman seseorang sebelum Kanjeng Nabi itu dicintainya melebihi dari yang lain pun. Niki monggo dimain niki. Jadi ayo berketepatan bulan Maulud. Niki bentuk usaha kita itu menumbuhkan rasa cinta dengan Kanjeng Nabi yo. Gampang yo. Akeh-akeh sholawat. Lah ben sapa ene selawat iku mlebu matek nang jero ati mau kepiye to? Supaya ndak hampa maksudnya. Kadang-kadang kita itu menemukan kejenuhan karena apa? Kita itu merasakan hampa dengan semua itu. Dewe selawatan tapi hampa rasanya. Iku mau kepiye to? Ya sentenangan. Duduknya diperbaiki, kemudian baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hati kita berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan Kanjeng Nabi. Bahkan ada pelajaran yang mengatakan naliko tatkala kamu itu membaca sholawat, menyatulah dirimu dengan dirinya Kanjeng Nabi. Ben enggak jenuh maksudnya. Nah, kalau mampu seperti itu pasti akan indah. Nah, tak ulangi. Bagian dari usaha, bentuk usaha kita agar tumbuh dalam jiwa kita cinta dengan Kanjeng Nabi, ya sholawat. Akeh sholawat ben gak jenuh sholawate, gak bosenin sholawate, sing tenanan. Kata-kata sing tenanan nalika kita membaca sholawat, hadirkan Kanjeng Nabi, hadirkan Kanjeng Nabi. Bayangkan nih logika analoginya seperti ini. Kita memberikan sesuatu pada orang yang kita cintai di hadapannya. Sholawat itu sesuatu yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, kita berikan di hadapannya. Nantilah ada tarikan yang tersendiri. Orang percaya jajalan sampai jajal istiqomahkan setiap habis maghrib selama bulan Maulud paman. Setiap habis maghrib selama bulan Maulud saya nggak akan melakukan aktivitas yang lain kecuali saya membaca sholawat. Bantingi tasbih kerotak sallallahu alaihi Muhammad kerotak jajal mawon pun. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita. Bab sholat niki sunnah hayati sholat. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, mengangkat kedua tangan lurus dengan pundak tatkala takbiratul ihram, ruku tangi sangga ruku. Kemudian bangun dari tasyahud awal. Nah, niki saya masih sering melihat ngeten praktek.
Uji praktek nih. Angkat tangan ini. Ojo asal ini maksudnya. Ojo ngono kok itu yo enggak asik amat itu. Yo sing asik. Angkat tangan itu yang asik. Biasakan yang asik karena ini gerak tubuh kita ini kadang-kadang faktornya itu ada di 50% ditunjukkan dengan faktor kebiasaan loh, Bu, Bapak. Kalau kita biasanya asal-asal saja, maka ya kita akan asal-asal saja terus, nggak akan berubah nggak kita. Kalau nggak kita rubah sendiri, apalagi kita udah ngaji seperti ini, kita udah tahu seperti ini, ayo berusaha, biasakan itu, dinikmati, ngangkat tangannya dinikmati, Allah, yuk pelan saja, Allah, ojo asal sholat enggak enak banget didelok ini iki lho wis ra indah wis ketara salate pasti gak enak iki kepeksa banget iki salate iki pasti cara entuk patut kalau apa itu miso kampret ane aku kok sholat barang degaan pasti gitu jan waktu ini anak tuh sholat barang enggak enak coba yuk angkat riwayat takbir angkat tangan nih sebelum Allah itu pernain dulu aja biar enak coba. Allah. Gitu nih. Masa dengan gerakan yang seperti kita nggak paham kan lucu. Logikanya nggak masuk. Ini kita pakai mazhab Syafi'i ya. Di kotak Biratul Ihram 1. Kalau perempuan memang dianjurkan dia keteknya sering saya sampaikan enggak jangan dibuka-buka bau kalau perempuan lebih rapat kalau perempuan jangka kakinya juga nih kalau perempuan lebih baik rapat kakinya tuh rapat kalau perempuan kakinya rapat kalau laki-laki ya kurang lebih sejengkal kalau laki-laki sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri maksudnya berdirinya jangan begagah jangan begagah melas konconya juga enggak enak kayak penjaga gawang ini ngangkat tangan ya. Ini saya sambil berdiri dah. Allah. Tangan sempurnain dulu baru Allah. Satu itu. Yang kedua itu sunnah. Memang sunnah. Memang hukumnya sunnah. Cuman jangan sekali-kali kita menyepelekan hukum sunnah. Apalagi ini kok nggak bayar yang ngakon ini. Nggak butuh tenaga yang ekstra itu loh. Itu. Kemudian yang kedua turun dari ruku, nalika ruku. Tata ruku itu kan habis itu kan sedekap tuh ya. Kalau kita kan habis takbir Allah Akbar sedekap tuh ya. Itu mau ruku juga sama. Allah. Ini gerakannya tangan ini nggak usah cepet-cepet, nggak enak, nggak indah. Allah. Ruku turun. Plek. Ini dibiasakan. Habis gini Allah nah, nanti kalau ini udah terbangun terbiasa Bapak Ibu maka ini salah satu bukti kita cinta dengan Kanjeng Nabi kita cinta dengan Rasulullah itu akan nyata dalam diri kita nyatanya apa? Kita seneng berlama-lama nalika kumpul sampai Gusti Allah kumpul sampai Kanjeng Nabi karena hakikatnya orang sholat itu adalah munajat sampai Gusti Allah. Bohong pamane nek wong cinta dengan seseorang kok dene enggak betah berduaan. Bohong kan? Bohong tuh. Mas Husein, dulu kalau pacaran lama apa enggak? Suwe. Aja takut aku ya men. Ya gitu. Itu nanti akan terbentuk itu. Gerakan. Memang kan manusia itu dua dimensi, zahir dan batin. Az-zahiru tadullu ala batin. Zahir itu menunjukkan batinnya. Itu ada keterangan az-zahiru tadullu ala batin. Zahir jasad kita, fisik kita menunjukkan batin kita. Kalau fisik kita harus pecicilan, batinnya jungkir walian itu. Orang sholat juga demikian, itu dilihat dari nampak sholat nanti itu. Bisa dilihat dari gerakan sholat. Oh, gerakan sholatnya pecicilan, nah, ya, gitu loh. Takbir, jadi ngangkat tangan. Takbir, turun dari ruku, bangun dari sami Allah. Sami Allah, liman hamidah. Ini sedekap lagi aja. Kalau saya sedekap lagi.
Karena sunahnya sedikit lah. Umumnya orang dilepas gini kan gitu. Sunahnya itu sedikit seperti ini sebenarnya. Sami Allahu liman hamidah gini lagi ya. Tujuannya apa? Ben enggak goyang tangannya. Oh saya gini kan biasa. Sami Allah liman hamidah. Senam kupu-kupu, ingat senam kupu-kupu, gerakan senam kupu-kupu ya. Enak. Allahu Akbar tuh. Terus yang keempat, naliko tatkala bangun dari tasyahud awal. Allah langsung gini ya. Awas. Ini tangan saja. Lagi, ingat tadi. Dohir fisik kita menunjukkan batin kita. Terlebih tatkala sholat. Terlebih tatkala sholat. Kalau gerakan fisik kita indah, oh insya Allah nyambung batin. Karena sel-sel tubuh kita ini kan berkaitan banget dong, berkaitan sekali tuh. Sel-sel tubuh kita berkaitan semua, berkaitan semua ini. Maka dituntut dulu, fisikmu bagusi dulu, fisikmu indahkan dulu. Nanti insya Allah batinmu pun akan indah. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di pergelangan gitu. Ya laki-laki praktek. Pegang jari dua dulu lurus ke lengan ini lah. Ini letaknya pas di jantung ya. Nah, itu kalau ulama sufi itu ya ulu hati. Bahkan ada yang ditekan gini kan sampai gini kan. Terus biasa aja lah. Kata kita orang biasa. Terus ini weh. Ini emang agak ditekan enggak apa-apa. Sini. Ini enak. Sama yang praktek no. Allahu Akbar. Jadi pernah nih dulu, enak, baru. Kabiro walhamdulillah. Kalau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Cakep. Ini ya sunnah. Memang sedekap seperti ini sunnah. Kata-kata sunnah ini kalau kita melihat orang yang naliko bertakbiratul ihram tidak sedekap, yo enggak usah ngukumi ku batal wis ben. Yang penting saya seperti ini. Nah, wis. Kemudian yang ketiga doaul iftitahi, membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira itu kan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Minimalnya sampai situ aja. Ya semas kesuwen, mbok kesuwen kedawan-dawan sampai wa asila niku mawon. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Diwaca. Tidak sampai habis tidak apa-apa. Syukur-syukur sampai habis. Mengapa kok dibaca ya Allah Bapak, ya Allah Ibu? Salat itu mempunyai pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sampai ada kata-kata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar itu loh. Itu bagi orang-orang yang sudah mampu memahami salat. Iso memahami enggak megrok makoni salat ya. Mampu dia memahami salat, maka dengan bahasa lain dia mampu mendirikan salat. Bagi orang-orang yang sudah mampu mendirikan salat, niscaya salatnya itu akan mampu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Ya dewe kelas dewe bukan mendirikan salat tapi dia ngerjani mengerjakan salat. Ngono aja sak geleme dhewe. Nah, kalau nang salat hampir rada misuh-misuh barang. Kampret tidak salat barang itu ngono. Kadang-kadang dia bedegel ya. Kadang-kadang kita salat sambil bedegel ya. Karena kelas level ibadah kita masih karena kewajiban. Karena kewajiban tertekan gitu. Wedi. Segala sesuatu kalau unsurnya tekanan itu pasti tidak enak. Kan kepaksa masalahnya. Kalau dipaksa-paksa sakit rasanya. Kelas kita. Pun. Yang ketiga tadi doa iftitah ya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Minimal sampai situ. Syukur habiskan. Ora apa lho. Ora apa iki piye ceritane.
Rapal niku gentine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ora apal lho. Wis rasa maca lah ora apal ya pi meneh. Langsung Fatihah mawon. Ning yo belajar. Yo karena ya Allah. Ini kalau ngomong serius ya, apa artinya hidup tanpa ibadah? Pada dalam bahasa Arab kita itu manusia adalah abdun, hamba. Apa artinya kita itu mempunyai gelar hamba kalau kita itu belum mampu untuk menghambakan diri, belum mau menghambakan diri, sombong wae. Bahasa niki ambak ini kan sebenarnya abdun, hamba. Apa artinya seorang apa? Dewi sing nyalai kodrat niku malah. Kalau ndak ibadah, ya sholat, sholat. Sak mampu nih, tuntut mau belajar, gelem belajar. Nggak larang orang belajar sholat. Belajar kuliah sampean sering ngomong moro nemburi nggawa gula kopi ya ora pikir guyon niku ndarani etok-etokan sampean. Guyon ndarani etok-etokan. Ora tenan ora. Ya belajar. Apalagi zaman sekarang ini lagi gampang kalau kita mau jadi orang pinter itu gampang, pengen pinter itu gampang, tapi pengen ngerti itu susah. Pikir pinter gampang, wis teori ini ora karu-karuan, gak akeh. Tapi ngerti ini susah. Ini. Yang keempat ta'awud. Membaca ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minapsihi wa nafthihi wa hamzihi. Kalau tak tambahi ngoten niki. Minapsihi bisikannya wa hamzihi lan apa jenenge godaannya. Syaitan ta'awud. Setelah doa iftitah baca ta'awud. Diwaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap mau membaca surat Fatihah maca ta'awud dulu. Baca ta'awud dulu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Setiap mau baca Fatihah. Dan yang kelima membaca suratan setelah Fatihah selain makmum yang mendengarkan bacaannya imam. Nah, ini moco suratan, membaca suratan bagi selain makmum yang mendengarkan bacaannya imam. Maksudnya bagaimana? Kalau berjamaah itu kan imam membaca keras itu di rakaat 1 dan 2 untuk sholat maghrib bisa subuh ya. Subuh ya. Maka bagi si makmum ini tidak disunahkan membaca suratan di rakaat itu 1 dan 2 itu untuk surat maghrib isya subuh. Nyambung boten? Ana untuk ribet nih. Yakin sampean bengong. Piye maksudnya? Surat maghrib umpamane Pak Poni tidak di imam, Papa tidak di makmum ya suratnya surat maghrib. Pak Poni di kan makmum ya? Makmum imam. Oh, Papa di niki wajib ini maca Fatihah sian. Wajib maca Fatihah. Ning Papa tidak sunnah maca suratan karena apa? Makmum ini tugasnya selain tugasnya itu tuh selain yang jadi rukun-rukunnya sholat ngrungokne bacaane imam. Artinya nalika imam maca suratan, makmum tugasnya ngrungokne mendengarkan bacaan suratannya si imam. Makanya makmum itu tidak disunahkan membaca suratan. Tapi untuk rakaat 1 dan 2, 3 juga nggak ada sunnah mas kan? Itu. Kalau sholat duhur asar bagaimana? Kalau sholat duhur asar tetap makmum wajah sunnah maca suratan. Krono apa? Karena apa? Bacaan suratannya si imam nggak kedengaran oleh si makmum. Kalau bacaan sholat asar duhur asar itu samar. Nyambung betul? Nyambung ya? Pun ini maca suratan, maca suratan bebas. Arab surat Al-Baqarah 2 juz yo entuk, sak ayat yo entuk. Yasin, Allahu Akbar, Allah. Ora apa-apa. Dan ini dipraktekkan oleh imam-imam salat tarawih. Karena dia sudah menunjukkan dalam dirinya bahwa dia nggak cinta sampai Gusti Allah, nggak seneng kumpul bareng sampai Gusti Allah. Sholatnya pengen cepet. Imamnya ya protes ngene iki apa pesenane makmum wis padha kurang ajar.
kurang ajari ngono ya. Kan pun nggih. Yuk, ada yang mau tanya monggo. Pun. Jam berapa, Pak? 9:04 ya. Oke. Yuk, yang mau tanya monggo. Jangan malu, biar kita enggak apa nih. Ya bahasa Indonesia saya apa? Enggak boring apa ya? Enggak apa? Enggak senyap nih. Biar hidup maksudnya. Ayo, monggo. Enggak usah isin-isin. Enggak usah malu-maluin, insyaallah semua juga tahu kalau sama itu memang belum tahu. Ngono ae. Monggo. Yang penting kan ada niatan saya mau baik, saya ingin baik. Kesempatan saya di sini. Maka akan saya utarakan di sini. Aku arep kok nang mburi nang kobong ae, dadak kon gula kopi repot. Ini kan wis enek sing nyampi gula kopi, malah enek. Napa iki larutan barang. Monggo. Mari Bapak, Ibu. Ya mosok ora ono. Jangan malu, satu gue. Orang nggak selesai kalau nggak ada yang tanya, nggak ada ditutup. Oh ditutup, Pak Ade, nggak selesai berarti ya, nggak ada yang tanya berarti ya. Pemaksa aja namanya. Udah bikin pertanyaan sesuai dengan apa nih bahasanya sampai saja. Ya mudah-mudahan saya bisa paham gitu. Ada? Ya, monggo. Ketika kita jadi makmum, si imam sudah membaca surat pendek. Kita rakaat pertama ini. Ya. Nah, makmum itu yang harus dikerjakan apa? Kita masih membaca iftitah atau tidak? Atau langsung Al-Fatihah? Atau kita mendengarkan apa suratan dia? Udah cukup. Lanjut. Ketika kita jadi makmum, kemudian datang kita kok agak telat, sehingganya kita nyampe di masjid, takbir, imam sudah baca suratan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita itu masih dituntut ditekan untuk membaca doa iftitah, atau kita membaca Fatihah, atau kita mendengarkan bacanya si imam? Dengan kondisi yang demikian, ini makmum tersebut sebaiknya langsung baca Fatihah. Nggak usah baca doa iftitah, bahkan nggak usah baca ta'awudz. Langsung baca Fatihah. Karena apa? Nanti ini kan kaitannya, ini ada kondisi-kondisi di mana makmum ini tetap dituntut untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Pemahaman orang umum, umumnya orang paham ini menyatakan bahwasanya kalau bacaan Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam, kan gitu. Jadi ditanggung 100% gitu loh maksudnya. Ya enggak lah. Enggak, lihat kondisi. Kondisinya di mana? Andai kan kok makmum itu yakin dengan dirinya, tanpa menyela-nyelai bacaan yang lain, dia mampu menyempurnakan bacaan Fatihah, maka si makmum itu dituntut untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Kasus yang ditanyakan Mas Setio tadi, ini mengapa kok saya menjawab langsung baca Fatihah saja? Karena saya perkirakan makmum yang kasusnya seperti itu, dia masih mempunyai waktu untuk mampu menyempurnakan bacaan Fatihah. Nanti kalau dipotong dulu baca doa iftitah dulu, bacaan Fatihahnya tidak sempurna, kemudian sampai ketinggalan makmum imamnya bangun dari ruku, maka dinyatakan makmum yang seperti itu kehilangan satu rokaat. Kan ribet. Mendingan cari aman kan gitu. Cari aman. Iya kok tahu, kalau enggak, sholatnya jadi mung 3 rokaat jadi ini pamane.
Jadi kesimpulannya Bapak, Ibu, kalau jadi makmum, ini kondisinya dilihat betul, lihat betul. Takbir Allahu Akbar, apalagi bacaan imamnya kok kenceng, pasti kita kan bisa ngukur nih, saya ini pasti mampu menyempurnakan bacaan Fatihah saya. Maka bacalah Fatihah langsung, nggak usah kok iftitah, nggak usah ta'awudz, langsung. Kalau ini saya nggak mampu menyempurnakan bacaan Fatihah, ya wis. Kalau udah nggak mampu nih, langsung baca Fatihah saja juga. Nah nanti ini imam ruku ikut ruku walaupun tuh bacaan Fatihah belum sempurna. Perbedaannya yang kita di sini perbedaannya. Yang pertama tadi ini kan makmum udah yakin dengan diri dia mampu menyempurnakan bacaan Fatihahnya imam sebelum imam ruku. Dia harus menyempurnakan bacaan Fatihah. Kasus yang kedua, ini makmum sudah tahu saya tidak mampu menyempurnakan bacaan Fatihah saya sampai imam ruku nih. Imam ruku bacaan Fatihah saya belum selesai. Maka ya udah, sampai mana kamu membaca Fatihah ya udah ikut ruku saja. Kasusnya perbedaannya seperti itu. Itu bisa dimengerti ya Bu ya, Bapak. Jadi nanti kalau itu langsung aja baca Fatihah kalau kondisinya seperti itu. Pun kalau seandainya Fatihahnya belum selesai, apa itu udah dihukum satu rakaat atau apa nambah nanti? Kalau seperti kasus yang ditanyakan oleh Pak Setio, kemudian bacaan Fatihahnya belum selesai nih misalkan nih ya, imam sudah ruku, terus imam i'tidal, terus selesaikan terus sampai selesai baru ngejar dia. Kasus yang ditanyakan Pak Setio loh ya. Nah yang saya contohkan yang kedua tadi ini, imam ruku langsung ikut ruku saja, nggak usah menyempurnakan bacaan Fatihah. Karena apa? Si makmum dia udah tahu ngukur diri, saya pasti nggak mampu menyempurnakan bacaan Fatihah saya. Maka ya udah, ini statusnya makmum masbuk sebenarnya bahasanya. Itu nanti kan masuk dalam bahasan makmum masbuk dan makmum muafik. Nah, masbuk dan muafik ini sebenarnya kalau dipahami itu ada dua. Orang-orang pada umumnya paham satu, kata-kata masbuk, muafik, masbuk ini teruntuk masalah rokaat. Padahal enggak itu. Ya saya memang rokaat iya, masalah bacaan Fatihah iya. Orang dinyatakan muafik itu apabila dia itu satu yang jelasnya menemui jumlah rokaatnya si imam, kemudian mampu menyempurnakan bacaan Fatihah dari awal muafik. Kalau dari awalnya dia udah nggak mampu menyempurnakan bacaan Fatihah, walaupun toh dia juga jumlah rokaatnya sama dengan imam, ini masih masuk dalam kategori masbuk Fatihah tadi, bukan masbuk rokaat. Maka tadi kan saya katakan masbuk itu ada dua, masbuk rokaat dan masbuk Fatihah. Itu seperti itu Pak kasusnya. Bahasanya ke situ. Jadi kalau muafik Fatihah nih harus sempurna, walaupun toh imam udah ruku, biarin. Imam i'tidal, biarin. Imam sujud, biarin. Imam duduk dari sujud, ini mulai hati-hati nih. Wah, kalau sampai ruku ya, dia pasti harus turun langsung aja ngikutin gerakannya imam dan dia nambah satu rakaat. Karena dinyatakan udah ketinggalan satu rakaat. Karena udah terpisah, tertinggal dua rukun yang tawilah bahasanya, dua rukun yang panjang. Itu kasusnya kan seperti itu. Itu nanti ya kesimpulannya itu. Jadi makmum tuh kudu pinter juga berarti kan, harus tahu diri, pinter membaca diri. Saya mampu nggak nih menyempurnakan bacaan Fatihah saya? Oh imamnya bacanya surat Al-Kausar, inna a'toina Al-Kausar, kita takbir Allahu Akbar, macam-macam menyatakan kita itu mau muafik. Wis lah, imas pokok. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, ya dia melu ruku. Itu. Kalau ngotot menyempurnakan Fatihah, imam ruku kok enggak ikut ruku. Yang masbuk Fatihah lo ya. Imam i'tidal dinyatakan ketinggalan satu rakaat dia. Cukup ketinggalan satu rukun dinyatakan ketinggalan satu rakaat dia. Kalau kasusnya seperti itu. Gitu. Maka ada kesimpulannya makmum pun harus pintar. Pun alhamdulillah, semoga manfaat barokah Bapak Ibu. Mari kita berusaha sekuat tenaga
untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui, dan ketahuilah ilmu yang seperti ini adalah ilmu untuk kita. Ilmu dari Allah memang diciptakan untuk kita, supaya apa sih? Kita memang jadi orang yang mampu kembali ke Allah. Jangan kok nunggu mati kembali ke Allah. Saat ini pun kita harus jadi orang yang kembali ke Allah. Artinya apa? Kita jadikan kehidupan ini untuk mengabdikan diri ke Allah. Keren ini, ben keren. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hidayah dan taufik Allah teruntuk kita, sehingganya kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, yang barokah, membuat ibadah kita makin sempurna, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang mampu kembali ke Allah dan selamat dari ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahami ya fariz alal muslimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, alhamdulillah, pengajian tentang fikih yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita